Oke, memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen. Apakah pemasaran itu? Pemasaran itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Karena kita semua adalah konsumen dan karena kita semua membeli barang dan jasa, kita dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran berbagai perusahaan yang menginginkan kita membeli produk mereka dan bukannya produk pesaing. Tetapi sebagai konsumen, kita sesungguhnya merupakan unsur penting dalam proses pemasaran. Setiap hari, kita mengungkapkan kebutuhan akan hal-hal pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan, serta keinginan akan hal-hal yang kurang penting seperti kegiatan hiburan dan waktu luang. Kebutuhan dan keinginan kita adalah kekuatan yang menggerakkan pemasaran. Kebanyakan dari kita berpikir tentang pemasaran sebagai iklan untuk deterjen atau minuman ringan. Akan tetapi, pemasaran mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran marketing sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Dalam bagian ini, kita akan mulai dengan melihat pada fokus pemasaran pada penyedia, nilai dan manfaat bagi konsumen. Kemudian kita akan menelaah lingkungan pemasaran dan pengembangan strategi pemasaran. Akhirnya, kita akan berfokus pada 4 kegiatan yang berbentuk bauran pemasaran marketing mix. Pengembangan, penetapan harga, promosi, dan penempatan produk. Selanjutnya, memberikan nilai dan kepuasan. Apa yang membuat pembeli tertarik pada produk tertentu dan bukannya pada produk lain? Walaupun keinginan kita terhadap barang dan jasa yang tersedia bagi kita mungkin tidak terbatas, sumber keuangan kita yang terbatas mendorong kebanyakan orang untuk menjadi selektif. Sejalan dengan itu, konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik sewaktu harus memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nilai dan manfaat. Sebelumnya, nilai itu adalah perbandingan relatif antara manfaat produk versus biayanya. Nilai dan manfaat nilai membandingkan manfaat produk dengan biayanya. Manfaat produk bernilai tinggi jauh lebih besar dari biayanya. Manfaat tidak hanya mencakupi fungsi produk, melainkan juga kepuasan emosional yang terkait dengan memiliki, mengalami, atau mendapatkannya. Namun, tentu saja, setiap produk memiliki biaya, termasuk harga jual, pengeluaran waktu pembeli, dan bahkan biaya emosional dari pengambilan keputusan pembelian. Pembelian yang puas menerima manfaat yang lebih besar dan biayanya. Dengan demikian, nisbah yang sederhana tetapi penting bagi nilai, yaitu nilai sama dengan manfaat berbanding dengan biaya. Jadi, strategi pemasaran dari perusahaan yang unggul berfokus pada nilai yang semakin tinggi bagi pelanggan. Sumber daya pemasaran disebarkan untuk menambah nilai pada produk dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memuaskan pelanggan bisa berarti mengembangkan suatu produk yang sama sekali baru berkinerja lebih baik, memberikan manfaat lebih besar daripada produk yang sudah ada. Atau mungkin bisa membuat toko dibuka selama jam-jam ekstra di musim sibuk, menambah manfaat kenyamanan belanja yang lebih besar. Beberapa perusahaan hanya menawarkan pemotongan harga, manfaat biaya lebih rendah. Pelanggan bisa juga mendapatkan manfaat dari promosi informasi yang dijelaskan mengenai cara baru dalam menggunakan suatu produk. Nilai dan kegunaan. Untuk memahami bagaimana cara pemasaran menciptakan nilai bagi pelanggan, kita perlu mengetahui jenis manfaat yang didapatkan pembeli dari barang atau jasa sebuah perusahaan.
Produk memberikan kegunaan kepada konsumen, kemampuan produk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia. Pemasaran berusaha keras untuk memberikan 4 jenis kegunaan. Yang pertama, bila perusahaan menghasilkan hiasan pada masa Natal yang menciptakan kegunaan waktu, perusahaan tersebut menyediakan produk ketika konsumen membutuhkannya. Yang kedua, bila sebuah toko serba ada membuka departemen Natalnya setiap tahun, ia menciptakan kegunaan tempat. Ia menyediakan produk di tempat pelanggan dapat melakukan pembelian yang nyaman. Yang ketiga, bila toko menjual hiasan yang dapat dimiliki dan digunakan konsumen, ia memberikan kegunaan kepemilikan di mana konsumen dapat secara nyaman membeli beberapa kotak ornamen dan menghias pohon mereka. Yang keempat, dengan menyediakan produk bagi konsumen, dengan mengubah bahan mentah menjadi ornamen, jadi pembuat ornamen menciptakan kegunaan bentuk. So, pemasaran memainkan peran dalam keseluruhan 4 bidang, menentukan waktu, tempat, syarat penjualan, dan ciri-ciri produk yang memberikan kegunaan dan menambah nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran harus memulai dengan satu pemahaman tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Metode mereka menciptakan kegunaan digambarkan dalam bab ini dan 3 bab berikutnya dalam buku saya ini. Yang selanjutnya, mengenai memahami proses pemahaman, pemasaran, dan perilaku konsumen, yaitu barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang-barang yang berwujud amat jelas terlihat dalam kegunaan kehidupan sehari-hari. Anda memasuki toko serba ada dan seorang wanita dengan alat tulis meminta Anda mencoba minyak wangi baru. Perusahaan farmasi menyatakan kemampuan obat flu yang baru. Agen penjualan lokal Anda menawarkan mobil pada harga yang ekonomis. Produk-produk yang itu, minyak wangi, obat pusing, dan mobil seluruhnya merupakan barang konsumsi. Produk-produk yang Anda sebagai konsumen beli untuk penggunaan pribadi. Perusahaan yang menjual produk-produk kepada konsumen untuk konsumsi pribadi terlibat dalam pemasaran konsumsi, consumer marketing bahasa Inggrisnya. Pemasaran juga dapat diterapkan pada barang industri. Produk-produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Peralatan bedah dan mesin keruk merupakan barang-barang industri, seperti juga komponen dan bahan produksi mentah seperti sirkuit, terintegrasi, baja, plastik yang belum terbentuk. Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya sebagai produsen lain terlibat dalam pemasaran industri. Teknik-teknik pemasaran juga dapat diterapkan pada jasa produk-produk tak berwujud, seperti waktu atau keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. Pemasaran jasa pada kenyataan telah menjadi bidang utama pertumbuhan perekonomian. Perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, konsultan investasi, klinik kesehatan, penjaga keamanan, petugas kebersihan kantor, dan angkutan publik semua terlibat dalam pemasaran jasa, baik pemasaran ke perseorangan maupun ke perusahaan lain. Pemasaran juga memancing timbulnya gagasan-gagasan. Sebagai contoh, iklan dalam layar lebar di bioskop mengingatkan kita untuk menghargai hak paten dengan menghindari pembajakan film atau CD. Iklan lainnya menekankan untuk menghindarkan makanan cepat saji yang memiliki kandungan lemak dalam jumlah besar dengan tujuan mengontrol berat badan. Yang selanjutnya, pemasaran relasional. Walaupun pemasaran sering kali berfokus pada transaksi tunggal atau produk, jasa, atau gagasan, perspektif pemasaran jangka panjang telah menjadi sama pentingnya bagi keberhasilan pemasaran. Pemasaran relasional lebih menekankan pada hubungan yang terus berlanjut dengan pelanggan dan pemasok, bukan sekedar pada satu transaksi tunggal saja. Hubungan yang lebih kuat yang meliputi pertalian ekonomi dan sosial lebih kuat dapat menghasilkan kepuasan dan loyalitas pelanggan pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih lama. Bank komersial misalnya menawarkan insentif
ekonomis untuk mendorong hubungan jangka panjang. Pelanggan yang lebih banyak menggunakan produk-produk bank tersebut, misalnya rekening giro, tabungan, dan pinjaman, akan dianggap mengakumulasi nilai dapat ditukar dengan jasa-jasa yang bebas biaya dengan harga yang didiskon seperti cek perjalanan gratis. Selanjutnya, lingkungan pemasaran. Sebelumnya, lingkungan pemasaran atau eksternal yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program pemasaran melalui kesempatan atau ancaman. Jadi, lingkungan pemasaran adalah rencana, keputusan, dan strategi pemasaran tidak ditentukan secara sepihak oleh bisnis manapun. Bahkan bukan pula oleh tenaga pemasaran yang berpengalaman dan berpengaruh seperti Coca-Cola dan Procter Gamble dan yang lain-lain. Mereka justru sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang kuat dari luar, seperti yang dapat Anda lihat pada gambar yang ada di buku ini. Setiap program pemasaran harus mengenal faktor-faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan. Dalam bagian ini kita akan membahas 5 di antara faktor lingkungan itu: lingkungan politik hukum, sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan lingkungan pesaing. Selanjutnya, lingkungan politik dan hukum. Kegiatan-kegiatan politis baik luar negeri maupun domestik telah berpengaruh pada dunia usaha. Perundang-undangan tentang penggunaan ponsel di dalam mobil dan Clean Air Act telah menentukan masa depan seluruh industri. Dengan demikian, para manajer pemasaran mencoba mempertahankan lingkungan politis hukum dalam beberapa cara. Sebagai contoh, untuk mendapatkan dukungan masyarakat atas jumlah produk dan kegiatan mereka, para tenaga pemasaran menggunakan kampanye iklan kepedulian masyarakat mengenai masalah-masalah impor lokal, regional, ataupun nasional. Manajer pemasaran juga menyumbang ke kandidat politik dan seringkali mendukung kegiatan-kegiatan komite tindakan politik yang diperintahkan oleh masing-masing industri. Lingkungan sosial dan budaya. Semakin banyak orang yang berkantor di rumahnya, jumlah keluarga dengan orang tua tinggal telah meningkat, dan pilihan makanan mencerminkan semakin meningkatnya kepedulian terhadap gaya hidup sehat. Hal itu dan persoalan-persoalan lainnya mencerminkan nilai, keyakinan, dan ide yang membentuk masyarakat kini. Perusahaan atau perubahan nilai sosial mendorong perusahaan mengembangkan dan mempromosikan produk-produk baru baik untuk konsumen individual maupun untuk pelanggan industri. Sebagai contoh, walaupun kebanyakan dari kita menghargai privasi, pelancaran web menemukan bahwa kehilangan privasi menjadi harga bagi kenyamanan berbelanja di internet. Situs internet secara teratur mengumpulkan informasi pribadi yang mereka gunakan untuk tujuan pemasaran dan yang sering mereka jual ke perusahaan lain. Untuk menanggapi permintaan yang terus tumbuh terhadap perlindungan privasi yang lebih baik, perusahaan-perusahaan seperti Inet Privacy menawarkan produk-produk baru seperti perangkat lunak Anonymity for Proxy yang memungkinkan Anda berselancar di internet tanpa dikenal namanya. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Teknologi baru menciptakan barang-barang baru, satelit parabola, dan jasa-jasa baru, kuliah di rumah. Produk-produk baru tentu saja membuat beberapa produksi yang masih beredar menjadi usang. Compact disc menggantikan kaset audio, dan beberapa produk baru mengubah nilai-nilai serta gaya hidup kita. Pada gilirannya, perubahan gaya hidup sering merangsang produk baru yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Telepon seluler misalnya, tidak hanya mempermudah komunikasi bisnis tetapi juga membebaskan waktu untuk rekreasi dan hiburan. Internet merupakan medium baru bagi penjualan dan pembelian, serta pendistribusian produk dari rumah Anda sendiri kepada pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, lingkungan ekonomi.
Kondisi ekonomi menentukan pola pengeluaran konsumen, dunia usaha, dan pemerintahan. Jadi, kondisi ekonomi mempengaruhi setiap rencana pelaku pemasaran dalam penawaran produk, penetapan harga, dan strategi promosi. Di antara variabel ekonomi yang lebih signifikan, tenaga pemasaran sangat memperhatikan inflasi, tingkat suku bunga, dan resesi. Dengan demikian, mereka harus memonitor siklus bisnis secara umum yang biasanya memperlihatkan pola perubahan dari periode kemakmuran menuju resesi sampai ke pemulihan ekonomi kembali ke masa kemakmuran. Tidaklah mengherankan, perekonomian tumbuh selama periode kemakmuran. Biasanya analisis kondisi perekonomian berfokus pada perekonomian nasional, akan tetapi karena negara-negara semakin banyak menjalin hubungan ekonomi yang lebih rumit, perekonomian global telah menjadi lebih mewarnai pemikiran tenaga pemasaran dimanapun ia berada. Misalnya, sekitar 18% penerimaan penjualan datang dari divisi internasionalnya. Walaupun keseluruhan penjualan internasionalnya meningkat sampai 17% untuk tahun 2004, penjualan di Amerika Latin menurun. Mengapa? Karena kondisi perekonomian di pasar-pasar seperti Argentina, Brasil, itu sangat berbeda dibandingkan di Meksiko yang pada gilirannya juga berbeda dibandingkan di Cina, Korea Selatan, dan Jerman. Selanjutnya itu adalah lingkungan persaingan. Dalam lingkungan yang persaingannya sengit, tenaga pemasaran harus meyakinkan pembeli bahwa mereka harus membeli produk mereka, bukannya membeli produk yang dijual oleh penjual lain. Karena pembeli konsumen maupun pembeli komersial memiliki sumber daya yang terbatas yang harus dikeluarkan. Setiap dolar yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk tidak lagi dapat digunakan untuk membeli pembelian lain. Dan dengan demikian, setiap program pemasaran mencari cara agar produknya terlihat paling menarik. Secara teori, produk yang gagal akan kehilangan rupiah pembeli untuk selamanya, atau paling tidak sampai waktu keputusan pembelian berikutnya. Tenaga pemasaran menentukan cara terbaik menempatkan produk-produk mereka sendiri untuk tiga tipe persaingan. Pertama, persaingan produk substitusi berbeda, yaitu berbeda dari produk persaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama. Sebagai contoh, tingkat kolesterol Anda mungkin dapat dikendalikan dengan program kebugaran atau dapat pula dengan pemberian obat. Program kebugaran dan pemberian obat tersebut saling bersaing sebagai produk-produk pengganti. Persaingan merek terjadi antara produk-produk yang serupa seperti jasa audit yang diberikan oleh perusahaan akuntansi besar seperti Ernst & Young dan KPMG. Persaingan didasarkan pada persepsi pembeli mengenai manfaat produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan internasional menyandingkan produk-produk pelaku pemasaran domestik terhadap persaingan asing. Penerbangan Swiss Air dan Delta Airlines. Intensitas kompetisi internasional seperti ini telah melahirkan bentuk-bentuk aliansi seperti Uni Eropa dan NAFTA. Yang selanjutnya, saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjut di part yang kedua. Terima kasih.